Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alainal Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadikal khairu kullu wa ilaikal yarji'ul amru kullu sirruhu wa alaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa hirzan lil ummiyin fa fatahalallahu bihi ayunan umyan wa adana thumman wa quluban ghulfan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun wa'lamu anakum qadimuna ila Allah wal tandur nafsu ma qadamat liqat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, hari ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana adalah bukti kebesaran Allah. Gerhana bukan sebagaimana diyakini oleh masyarakat Jawa, sebagian masyarakat dahulu, bahwa itu peristiwa ditelannya bulan oleh yang namanya makhluk yang sangat besar dinamakan buto ijo. Itu bukan seperti itu, atau pertanda bencana bagi petani, atau pertanda bencana bagi peternak dan lain sebagainya. Bukan itu. Keyakinan seperti itu tidak benar. Gerhana adalah salah satu bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 40, la samsu yambaghi laha an tudrikal qamara wa lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya, yaitu orbit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari bulan dalam bumi berada di suatu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang kadang terjadi. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia di bumi, dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, tetapi kita banyak beristighfar. Jadi kalau kita ada gerhana, diperintahkan untuk banyak beristighfar, untuk banyak mohon ampun kepada Allah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baru saja kita lakukan, yaitu melaksanakan sholat
gerhana bulan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bila terjadi gerhana untuk banyak berdoa, mendirikan sholat sunnah gerhana, bertakbir, bersedekah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah kepada Allah, dirikanlah sholat dan banyaklah sedekah. Itulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa ketika gerhana terjadi, hendaknya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada gerhana, kita hadirkan rasa takut bahwa kita ini tidak lama di dunia, hanya sebentar. Kehidupan kita yang selama-lamanya adalah akhirat. Kita ini perjalanan menuju akhirat, maka setiap ada tanda-tanda dari Allah, kita gunakan untuk banyak doa, kita gunakan untuk banyak sedekah, sehingga kehidupan kita ketika menghadap Allah menemui keindahan. Peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat. Jadi mengingatkan bahwa itu tanda-tanda hari kiamat, atau karena takut azab Allah diturunkan akibat dosa-dosa yang dilakukan. Maka banyak orang yang tidak paham, setiap Allah berikan sesuatu tanda, mereka tidak mau berdoa. Diajak berdoa, tidak ada yang mau. Untung kita masih mau berjalan menuju masjid, sehingga balak di kampung ini tidak akan terjadi ketika orang-orang di kampung itu masih ada yang mau sholat berjamaah. Ketika sudah tidak ada, maka tunggulah kehancuran bagi kampung itu. Juga mengingat apa yang pernah disaksikan Nabi Muhammad SAW dalam sholat kusuf. Diriwayatkan bahwa sholat kusuf Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Jadi ketika Rasulullah sholat gerhana seperti ini, diperlihatkan surga dan neraka. Rasulullah SAW ingin mengambil setangkai dahan dari surga untuk diperlihatkan kepada mereka. Beliau juga memperlihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpakan kepada ahli neraka. Karena itu dalam salah satu khutbahnya selesai sholat gerhana, beliau bersabda, wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau Allah memperlihatkan seperti yang diperlihatkan Rasulullah, melihat surga dan melihat neraka, kita tidak bisa tertawa lagi, hanya bisa menangis karena banyak dosa yang kita lakukan. Maka hadirin, kita harus sadar bahwa kehidupan ini tidak lama. Maka kalau diajak untuk betul-betul mencari bekal akhirat, kita sungguh-sungguh, jangan asal-asalan, supaya kita tidak kecewa ketika menghadap Allah. Maka dari itu marilah kita persiapkan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi kita, dan marilah kita usahakan untuk dapat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan Rasul kita lakukan, apa yang dikerjakan Rasul kita lakukan, sehingga kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang abadi, yaitu di surganya Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, betapa kecilnya manusia jika dilihat dari kajian ilmu pengetahuan modern. Bulan yang sedang mengalami gerhana kali ini hanyalah komponen sangat kecil dari materi alam semesta ini, sedangkan segala hal yang membentuk isi alam semesta hanyalah berkontribusi pada secuil materi yang telah diketahui ilmu pengetahuan saat ini. Sementara itu sisanya sama sekali belum kita ketahui. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandemi Covid-19 juga menunjukkan betapa kecilnya kita. Virus yang sedemikian kecil
yang sama sekali tak bisa dilihat secara kasat mata oleh kedua mata kita, ternyata mampu menimbulkan dampak besar yang kita lihat pada saat ini. Keagungan Allah SWT seharusnya mengarahkan kita pada kesadaran akan ketertakberdayaan kita. Jadi kita ini tak berdaya apa-apa hadirin. Kalau dicoba hanya virus kecil yang tidak terlihat, sudah tidak bisa apa-apa kita. Apalagi dengan kebesaran Allah yang sangat besar. Untuk itu mari kita renungi, kita hayati dengan banyak mengamalkan agama, sehingga memunculkan sikap merasa bersalah. Jadi merasa bersalah kalau kita tidak mengamalkan agama, merasa bersalah bila kita tidak mengikuti apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa gerhana bulan dan pandemi Covid-19 semestinya menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Momen gerhana bulan menjadi media untuk memperbanyak permohonan ampun, taubat untuk kembali kepada Allah. Semoga fenomena gerhana kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar kita. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, pada saat gerhana bulan ini marilah kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk meningkatkan ibadah kepadanya dan memikirkan segala keindahan ciptaannya, sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Imran ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Allah, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.